creator ekonomi ini ngikutin dari social media growth kan, karena dari gimana cara kalau dari creator ekonomi itu adalah mereka yang memang bisa earning melalui social media platform kan, karena adanya social media platform jadi ada possibilities untuk melakukan monetisasi dari social media platform tersebut. Discussion kembali hadir bersama saya Yen Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Oktorika Mandasari, co-founder dari Bintanggo, atau juga yang biasa disebut dengan atau dipanggil dengan nama Rika ya. Hai Rika, apa kabar? Hai Mbak Yeni, apa kabar? Baik, thank you ya udah meluangkan waktu untuk dari sosial, karena kita penasaran banget nih sama Bintanggo yang baru aja launching ya. Tapi sebelum kita dive in ke conversation, Rika mungkin bisa jelaskan Bintanggo itu apa dan role-nya Rika di Bintanggo itu apa aja? Oke, so thank you banget nih hari ini. Pokoknya kita udah ngobrol-ngobrol. Ini sebenarnya obrolan kedua aku sama Mbak Yeni. So, perkenalan dulu mungkin dari Bintanggo, karena kita baru launching itu di tahun lalu. Kita baru banget starting itu di Mei. Bintanggo itu adalah all-in-one creator space. Jadi kita adalah creator platform yang ngebantu creator itu untuk grow beyond. Kita ada beberapa tools yang ada di dalam aplikasi kita. Ada mulai dari productivity, ada monetizations, dan juga financial solution. Nah, aku sendiri itu di Bintanggo basically helping with the commercial sama produk. Jadi kalau misalnya untuk komersialnya sendiri ya basically aku ngobrol sama creator lebih banyak, terus membantu juga untuk making and marketing activity juga, dan juga ngebantu mereka untuk connect ke brand. So that's what I'm doing in Bintanggo. Oke. Kalau kita ngomongin Bintanggo kan menyasarnya nih ke kreator ekonomi yang sekarang lagi happening banget. Mungkin kalau kita ngobrol 2 tahun atau 3 tahun lalu, istilah kreator ekonomi kayaknya nggak bakal semasif sekarang ya. Tapi sekarang banyak banget startup yang bahkan investor, VC dan segala macam fokusnya funding ke platform yang meng-cater kreator ekonomi. Kalau Rika lihat memang pertumbuhan kreator ekonomi di Indonesia tuh sekarang memang lagi oke-okenya ya? Atau sebenarnya kita udah tahun terakhir udah mulai, tapi boomingnya tuh sekarang? Oke, ini sebenarnya interesting questions dan sering banget ditanyain, dan sebenarnya kalau dari fundamentalnya ya, bahkan content creator itu pun itu sebutan baru, benar nggak sih? Ya, benar. Dan itu nih baru tahun-tahun ini di mana orang itu mengganti dari influencer jadi creator, ya nggak sih? Tahun ini banget, kayak awal-awal tahun deh, kayak bahkan ya aku tuh pernah ngobrol sama content creators, aku nanya, lo itu sebenarnya content creator atau influencer atau selebgram atau apa sih? Terus dia bilang kayak, aku apa ya, kalau di Instagram sih aku bilangnya sekarang digital creator ya Kak. Jadi it's kind of like a new profession, kind of say kan, dan itu baru banget. Dan itu juga sebenarnya yang nge-impact dari pertumbuhan creator ekonomi, karena kan sebenarnya creator ekonomi ini ngikutin dari social media growth kan, karena dari gimana cara kalau dari creator ekonomi itu adalah mereka yang memang bisa earning melalui social media platform kan, karena adanya social media platform jadi ada possibilities untuk melakukan monetisasi dari social media platform tersebut gitu. Dan itu mulai growing banget, mungkin beda banget nih kayak tahun ini baru disebutin nih kayak the hype it's coming, creator economy is starting in Indonesia, I think just this year bahkan, tapi social media growth itu 2 tahun yang lalu ya, dari COVID start ya, COVID itu 2020 kan, yes, that's the start of the social media growth in Indonesia I guess. Karena kalau kita lihat kan si digital creator tadi yang Rika bilang atau content creator itu juga mereka butuh effort untuk bikin sebuah konten ya. Kalau dulu mungkin selebgram atau ambassador atau segala macam yang punya influencer banyak di social media, mungkin jualannya mungkin hanya terbatas. Tapi sekarang brand makin banyak yang menyasar mereka untuk kegiatan promosi, partnership dan lainnya. Artinya di situ ada peluang, ada beberapa layanan yang kemudian bisa di-cater oleh platform seperti Bintanggo untuk mendukung mereka ya, si content creator ini ya. Exactly. Dan key-nya itu adalah gini sih, kayak social media platform itu kan changing ya formnya. Kayak contoh, Instagram tadinya bagus untuk yang, mereka cuma foto
kasarnya. How beauty are you? Kayak sebagus apa fits lo, itu membuktikan bahwa seberapa followers lo naik, dan brand mungkin akan lebih suka. Tapi sekarang form dari social media itu kan juga berubah ya. Ada audio, sekarang juga ada audio, terus video sekarang lebih di-boost bahkan di Instagram sendiri, ya kan? Nah, dari creator sendiri sebenarnya pertama, mereka kesulitan untuk following, ya kan? Mulai dari yang tadinya gue cuma bisa ngetik doang, gue harus ngomong nih, ya kan? Terus kayak dari tadinya si creators yang cuma foto doang, aduh gue harus effort nih sekarang bikin reels, harus effort bikin Instagram, the skills also different. Dan yang kedua, yang tadi brand tipe kerjasamanya juga jadi beda dong. Nah, jadi sebenarnya peran dari Bintanggo itu adalah juga mengajarkan dan juga mengedukasi mereka. Sebenarnya changing is never wrong gitu loh. Ya gimana caranya kita melakukan adaptasi, dan yang tadinya mungkin dari creator pokoknya mau, oke, gue cuma mau Instagram post doang, gue cuma mau Instagram story doang. Tapi sekarang lo punya loh banyak tipe of partnership sama brand. That's the role of Bintanggo sih, kayak memperkenalkan ke creator sendiri. Gitu. Menarik ya Rika ya. Karena kalau kita lihat everyday kita disuguhi dengan social media dan konten-konten dari kreator-kreator ini memang menghibur ya, bukan cuma berisi informasi dan pesan yang penting, tapi ada sisi hiburannya gitu kan? Yes, exactly. Kamu screen time-nya berapa coba? Gue kadang-kadang suka malu ngelihat laporan dari Apple gitu kan, your screen time. Karena memang social media tidak bisa dipisahkan dari rutinitas kebanyakan masyarakat Indonesia. Tapi ngomongin konten kreator, aka influencer in the past ya, kalau sekarang mereka maunya dibilangnya konten kreator ya. Sebenarnya yang ditargetkan oleh Bintanggo itu yang udah gede banget nih, yang udah jutaan, atau yang masih mikro atau nano nih, karena kalau kita lihat semua orang sekarang bisa jadi konten kreator ya, karena platform thanks to Bintanggo dan platform-platform lainnya ya. Oke, kalau misalnya untuk yang pertama kayak target audience kita siapa, kita basically wanna to helping all the creators in every level. Kayak karena setiap level dari creator mempunyai problem yang berbeda-beda. Gitu. Nggak cuma melulu nano creators yang punya problem, tapi artis ataupun mega, kita sekarang bilangnya mega creators pun punya problemnya sendiri. Jadi dari Bintanggo fokusnya adalah justru menganalisa kira-kira dari setiap level problemnya apa, dan kita berikan solusinya. Itu one thing. Dan yang kedua, fokus kita sebenarnya ya we wanted to like serve all the market. Semua bisnis kan selalu kayak gitu, kita mau having all the markets, tapi kita fokusnya saat ini itu ke nano dan mikro. Paling pentingnya ke nano juga. Kenapa? We also have the responsibility ke komunikasi, di mana dengan grow-nya dari si social media, banyak juga yang pengen, gue pengen jadi nano creators, gitu kan. Banyak hal-hal lah, shortcut yang mereka tarik, dan juga mereka mau, gue pengen terkenal nih, gue pengen viral aja lah. Terus kayak there is kayak a lot of negative part sih dari kayak the growth of the social media dan juga content creator itself. Jadi dari Bintanggo kita fokus banget parah itu ke nano. Oke. Yep. Strategi dari Bintanggo untuk bisa bersaing paling nggak membedakan lah ya, differentiate dengan platform lainnya yang sekarang banyak banget nih, bukan cuma Bintanggo, perusahaan-perusahaan besar juga sekarang udah punya kayak channel untuk seperti ini gitu. Apa sih akhirnya yang Rika dan tim bisa unggulkan di Bintanggo? Oke, so ya sebenarnya kalau bisnis akan datang di mana kayak smooth akan datang di mana ada gula. Betul. Nah, ini kayak gulanya tuh lagi menggunung gitu kan. Nah, basically kalau dari Bintanggo, differentiate ataupun kayak advantage yang kita selalu tawarkan dari ke creators, di mana kalau Bintanggo kita sebenarnya agnostic. Kita nyediain all-in-one creator space, di mana semua creators, kita sih bilangnya everyone, karena kan all the social media user basically also content creators. Nah, tugasnya di Bintanggo atau yang membedakan adalah kita memang mengaggregate beberapa tools, mulai dari productivity, mulai dari monetization space, dan juga financial solutions. Productivity sendiri pun itu kita juga lagi in the deep discussions juga sama beberapa partner, gimana sih caranya kita itu memberikan education dan juga productivity tools ke creators. Jadi that's the difference, kita an agnostic platform sih.
kedepannya nih kita ngelihat kreator ekonomi di Indonesia pertumbuhannya seperti apa sih, Rika? Apakah akan ada masanya jadi kebanyakan kreator nih? Atau ternyata brand tidak pernah kehabisan ide untuk bisa bekerja sama dengan kreator gitu? Dilihat 2-3 tahun ke depan, seperti apa sih dinamika dari kreator ekonomi di Indonesia? Oke, kalau misalnya nih kita mau melihat dari sisi growth ke depan, sebenarnya salah satu faktor atau parameter yang bisa kita lihat itu dari ini sih, social media usage. Oke. Kayak contoh, kayak pengguna social media itu kan jumping banget ya pas lagi 2 tahun yang lalu ya. Kayak kasarnya all the ages semua sekarang punya ya, bahkan kayak nyokap gue yang tadinya nggak punya Instagram jadi punya, jadi susah ya kita. Jadi kayak it's really following the growth of social media, itu satu. Sama yang kedua, pastinya banyak banget platform baru, ya kan? Kayak TikTok juga baru datang 2 tahun lalu, audio platform juga tahun-tahun lalu ini kan baru pada bermunculan. Jadi dari situlah sebenarnya kita bisa ngelihat kayak growth bisnisnya. Kemarin itu aku kayak baru ngelihat salah satu report dari salah satu visi juga dari growth dari bisnis yang untapped-nya tuh masih huge sih, sekitar 40 billion USD. Jadi ya it's really still huge, dan ya tadi karena growth-nya masih sangat cepat, juga banyak banget yang masih kayak untapped bisnis. Ya sama lah kayak awal-awal e-commerce masuk, another industry masuk, that's how it is. Oke, seru banget ya, gue jadi belajar banyak soal kreator ekonomi nih, karena emang sekarang di mana-mana ada beberapa platform yang fokusnya ke seperti ini gitu, dan fundingnya juga banyak banget gitu. Untuk Bintanggo sendiri nih sampai akhir tahun 2022 ini targetnya apa? Kemarin kan baru fundraising nih. Yes, apa fokus ke teknologi, fokus untuk guide klien atau lebih banyak konten kreator atau gimana? Kita itu benar-benar fokusnya ke teknologi dan juga ke creators, karena ya tadi dengan adanya teknologi kan kita jadi bisa nge-reach lebih banyak orang. Mungkin saat ini let's say dengan current teknologi masih hanya bisa scale mungkin dari uncertain of number, kita mau berkali-kali lipat dengan adanya teknologi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kayak targetnya dari Bintanggo sendiri, kita mau kayak finalize all the technology, di mana dari teknologi yang all-in-one creator space yang tadi aku bilang itu bisa benar-benar menjangkau semua creators dan lebih mudah dan user friendly, karena kan as you know sekarang mereka lebih suka menggunakan secara manual ya, karena kan influencer marketing itu kan sebenarnya udah ada lama kan, maksudnya 5 tahun lalu juga udah ada, walaupun formatnya different. Nah sekarang yang kita fokusin adalah gimana nih caranya onboarding yang tadinya konvensional jadi more automate, that our goal sih this year. Oke. Thank you Erika atas waktunya, dan kita tunggu update dari Bintanggo selanjutnya. Iya. Mbak ini juga jangan lupa jadi creator Bintanggo ya. Oh iya. Everyone can be creator ya sekarang ya, thanks to Bintanggo. Thank you Rika. Sukses buat Bintanggo ya. Sampai ketemu lagi ya.